Apa itu Yahudi? Apa itu Yudaisme? Dan apa itu Israel? Bagaimana sejarah bangsa Yahudi? Ada banyak nama yang disematkan pada kaum ini. Terkadang mereka dipanggil Bani Israel, Ahlul Kitab, Ibrani, dan juga Zionis yang sangat populer akhir-akhir ini. Dalam garis keturunan, bangsa Yahudi berakar pada salah satu dari 12 anak Nabi Yakub alaihissalam, Yahuda. Setelah berabad-abad, turunan Yahudi berkembang menjadi bagian mayoritas dari bangsa Israel. Sehingga sebutan Yahudi tidak hanya mengacu kepada orang-orang dari turunan Yahuda, tapi mengacu kepada turunan dari Israel. Namun Yahudi juga dikaitkan dengan sikap gemetar mereka ketika membaca Taurat. Selain itu, bangsa Yahudi juga disebut sebagai Bani Israel. Julukan ini disematkan pada Nabi Yakub alaihissalam yang punya sebutan Israel atau kekasih Tuhan. Karena ini anak-anak Israel, nama lain dari Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Ibrahim punya anak namanya Ismail. Dari Sarah punya anak namanya Ishak. Ishak ini punya anak namanya Yakub. Yakub ini namanya dua. Satu Yakub, satu lagi Israel. Jadi Bani Israel adalah anak cucu keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Tapi jangan. Siapakah sebenarnya bangsa Yahudi? Budaya apa yang sebenarnya boleh dan tidak boleh diikuti dari kaum ini? Sungguh engkau akan dapati orang yang paling keras permusuhannya kepada kalian adalah orang-orang Yahudi dan kaum musyrikin. Mereka adalah kaum yang akan terus menjerat manusia, menggoda manusia hingga kita bisa mengikuti mereka. Untuk itu, Allah telah mewanti-wanti umat Islam agar tidak mudah goyah. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 120, yang artinya, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan ridho kepada kalian hingga kalian mengikuti agama mereka. Lalu bolehkah mengikuti gaya Yahudi? Allah telah memberikan peringatan tentang bagaimana seharusnya bersikap kepada kaum ini. Dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 51, Allah berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin atau teman dekat kalian. Sebagian mereka adalah pemimpin teman dekat bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kalian menjadikan mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan kepada umat Muslim untuk bersikap berbeda dengan mereka. Beliau bersabda yang artinya, panjangkanlah jenggot, selisihilah oleh kalian orang-orang Yahudi. Memanjangkan jenggot hanyalah satu dari sekian budaya Yahudi yang paling menyita perhatian, dan melekat adalah budaya sihir. Bahkan salah seorang mereka telah menyihir Rasulullah. Na'udzubillah. Ajaran Rasulullah mereka abaikan dan malah beriman kepada kitab-kitab sihir. Allah juga telah menjelaskan bagaimana bebalnya mereka ketika ingin diberikan petunjuk. Hal ini tertera dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 101 hingga 102 yang artinya, dan setelah datang kepada mereka seorang Rasul dari sisi Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Sebagian orang-orang yang diberi kitab Taurat melemparkan kitab Allah ke belakang punggungnya, seolah-olah mereka tidak mengetahui bahwa itu adalah kitab Allah, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir, padahal Sulaiman tidaklah kafir, tidak mengerjakan sihir. Hanya setan-setanlah yang kafir atau mengerjakan sihir. Mereka mengerjakan sihir kepada manusia. Selain itu, guluh atau sikap melampaui batas juga amalan yang terkadang diikuti. Dalam syariat Islam,
Guluh berarti pujian dan celaan yang berlebihan pada seseorang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 77 yang artinya, "Katakanlah, hai ahli kitab, janganlah kalian berbuat guluh atau melampaui batas dengan cara tidak benar dalam agama kalian." Dalam kehidupan sehari-hari, terkadang seorang manusia terlalu mendewakan dan menuhankan manusia lainnya seperti idola mereka. Padahal sejatinya semua makhluk di dunia diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah. Amalan Yahudi yang tercela juga yakni melakukan hiyal dalam rangka menolak apa yang dibawa para rasul, serta menyelamatkan kekufuran dan kesesatan mereka. Hal ini mereka lakukan karena tidak mampu menolak secara terang-terangan, sehingga mereka melakukan makar secara tersembunyi. Allah berfirman tentang mereka dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 54 yang artinya, orang-orang kafir itu membuat tipu daya dan Allah membalas tipu daya mereka itu, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Amalan Yahudi yang kufur ini pun diikuti oleh sebagian muslim. Padahal penting untuk menyadari sedini mungkin agar tidak terjebak dan mengikuti mereka. Namun ternyata ada beberapa budaya Yahudi yang juga telah ditiru Rasulullah. Budaya apa yang telah ditiru Rasul? Ada beberapa budaya Yahudi yang pernah Rasulullah tiru. Rasul dulu pernah mengikuti gaya sisiran rambut orang Yahudi dan Nasrani. Nabi juga pakai jubah Syamiyah, yaitu pakaian yang diproduksi orang Nasrani dan Syam, yang kini berganti nama menjadi Suriah. Selain itu, menurut Syekh Tahir bin Asyur, Rasulullah melakukan puasa Asyura setelah melihat Yahudi Madinah melakukan puasa. Yahudi Madinah puasa karena beranggapan Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun pada hari Asyura. Trik Nabi agar tidak menyerupai kaum mereka, Rasulullah menambahkan puasa pada tanggal 9 Muharram yang dikenal dengan puasa Tasu'ah. Tak cukup sampai di situ, tepuk tangan juga merupakan budaya Yahudi yang ditiru umat Islam. Namun hal ini masih sering dipertentangkan. Memang selama ini dalam Islam, jika ada kekeliruan dalam sholat berjamaah, perempuan dibolehkan mengingatkan imam dengan tepuk tangan, sementara laki-laki melafalkan tasbih berdasarkan penentuan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Iqtidas Shiratal Mustaqim karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jika dalam sholat saja tepuk tangan dibolehkan, apalagi di luar sholat. Bahkan Darul Ifta, lembaga fatwa Mesir, sudah mengeluarkan fatwa tentang kebolehan tepuk tangan untuk memberi semangat dan motivasi. Diperbolehkannya tepuk tangan bagi wanita ketika sholat adalah berdasarkan hadis dari sahabat Abu Hurairah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, ucapan tasbih hanyalah buat laki-laki, sedangkan bertepuk tangan buat wanita. Hadis riwayat Bukhari. Dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda yang artinya, mengapa kalian tadi banyak bertepuk tangan? Barang siapa menjadi makmum lalu merasa ada kekeliruan dalam sholat, hendaklah dia membaca tasbih. Karena jika dibacakan tasbih, dia akan memperhatikannya. Sedangkan tepuk tangan itu untuk wanita. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat beriman, mengikuti tradisi dan budaya Yahudi tidak selamanya dilarang dalam Islam. Namun umat Islam tetap harus berhati-hati ketika sudah menyangkut akidah dan ibadah. Apa tradisi Yahudi yang pernah Anda ikuti? Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana Al-Quran, hadis-hadis Nabawi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan informasi yang valid kepada kita tentang keturunan dari umat Yahudi, perilaku-perilakunya, dan juga diksi-diksi Al-Quran yang sangat indah, yang bahkan mengajak seluruh manusia, terkhusus juga dari kalangan umat Yahudi, untuk kembali pada jalur-jalur kebenaran dan menampilkan realitas yang terjadi sepanjang zaman. Istri Nabi Ibrahim alaihissalam, dan dari sini kita akan turunkan dari keturunannya Sayyidah Sarah, kemudian melahirkan Nabi Ishaq alaihissalam. Ini dia ya. Sayyidah Hajar nanti melahirkan Nabi Ismail alaihissalam. Ismail alaihissalam. Nanti teman-teman penting saya sampaikan. Jadi ini Nabi Ismail alaihissalam lahir duluan. Ya, lahir duluan. Saat usia Nabi Ismail itu 14 tahun. Usia Nabi Ibrahim kisaran 120 tahun. Dan usia Sayyidah Sarah itu 90 tahun.
Maka lahirlah Ishak. Nah, dari Kantorah, Sayyidah Kantorah, ini juga nanti menurunkan ada keturunan-keturunan. Ya, diantaranya nanti satu, Madian. Nah, nanti teman-teman pernah dengar Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar-kejar ya, prajurit Fir'aun, ya, dalam satu peristiwa itu kan pergi ke Madian dulu kan. Nah, ini nanti ada keturunan dari Sayyidah Kantorah. Kemudian ada Madian, ada Zamran. Ya. Kemudian yang ketiga ada Suraj. Nah, kemudian juga kita temukan ada Yukshan. Yukshan. Nah, atau Yakshan, boleh dibaca Yakshan, Yukshan. Kemudian juga yang kelima ada Nasak atau Naksan. Ya, Nasak ya, atau ada yang menyebutkan Nakshan, ada yang menyebutkan Nasak, ya. Yang keenam sebetulnya ada 6 anak, cuma yang 6 tidak diketahui, tidak disebutkan. Jadi di Madian, Zamran, Suraj, Yukshan, Nasak, dan yang keenam ini tidak disebutkan, ya. Kemudian dari Hajun ini juga ada Kisan atau Kaizan, kan? Kemudian ada Suraj, namanya sama dengan ini, Suraj. Kemudian yang ketiga ada Amim, ada juga yang menyebutnya Umaim. Ya, seperti ini. Ada Kaisan, ada Suraj, ada Amim atau Umam, yang keempat Lutan, dan yang kelima Nafis. Nah, ini ya keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi dari sini satu, Sayyidah Sarah melahirkan Ishak, Sayyidah Hajar melahirkan Ismail, 2 kan? Kemudian dari Kantorah itu ada 6, 1 tidak diketahui, nanti 2 tambah 6, 8. Kemudian dari Sayyidah Hajun binti Al-Amin ada 5. 8 tambah 5 ada 13, ya. 2 tambah 6, 8, ada 13 tambah 5, 13. Jadi ini kurang lebih 13 keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, dari istri-istri beliau. Nabi Ishak alaihissalam kemudian menikah, tumbuh dewasa tentunya, menikah dengan seorang perempuan mulia, jelita, ya, akhlak bagus dan sebagainya, namanya Rafkah. Rafkah binti Batuil. Ini dia. Rafkah binti Batuil. Gini ya, teman-teman sekalian. Dari pernikahan ini, ya, Nabi Ishak alaihissalam menikah dengan Sayyidah Rafkah binti Batuil, melahirkan 2 anak kembar. Nah, ini yang nggak banyak orang tahu. Ya, siapa 2 anak kembar ini? Yang pertama adalah Aish atau Ishu, gitu kan? Ya, atau Aishu begini tulisannya. Ain, ya, Sad. Ya, ya, ini satu. Yang kedua Yakub. Yakub. Ini kembar ini. Tahunya kan Nabi Ishak, Nabi Yakub, gitu kan? Ternyata ini kakak adik. Ini kakaknya Ish atau Ishu. Ini adiknya Yakub. Itu, ya. Coba nanti setelah berkembang remaja, saya percepat saja. Yang Ish ini, Ishu ini, nah, akan ditugaskan nanti berkelana gitu kan, merantau ke wilayah Romawi, Roma, ya. Rum, istilahnya Rum. Jadi ini nanti disebutkan keturunan-keturunan dari Rum, ya, yang nanti mengacu kepada yang Yafith itu, ya. Yang Yafith generasinya itu asal generasi awal, cuma nanti yang ini yang memajukan, yang memberikan istilahnya arahan-arahan, gitu kan, mensibgoh dan sebagainya. Ini nanti Aish atau Aishu. Ya, jadi sudah ada Romawinya, sudah ada Rumnya, cuma ini nanti ke sini dan beraktivitas banyak di sini. Ya, dan ini nanti akan nyambung kepada generasinya Yafith, yang dari Nuh alaihissalam tuh, ya, yang Yafitik itu. Ini saya berhenti dulu sampai sini. Saya akan teruskan ke sini. Nabi Yakub kemudian diminta, ya, oleh ayahandanya Ishak alaihissalam untuk pergi ke Padan Arab. Padan Arab, tempat dulu Nabi Ibrahim kan beraktivitas dan seterusnya. Di Padan Arab ini, nah ini sudah kelihatan gitu, ya, ada isyarat-isyarat bahwa ini kalau sudah jalurnya ke sana, ini ada jalur-jalur risalah, jalur kenabian dan sebagainya. Maka dimintakan untuk bertemu dengan abangnya Rifkah ini. Ya, abangnya Rifkah. Beliau punya abang, ya berarti pamannya ke sini, ya. Pamannya atau Pak D-nya gitu kan. Nah, punya abang namanya Laban. Ya, di sini punya abang namanya Laban. Ada juga yang menyebut dengan Laman namanya. Laban atau Laban. Bukan Gaban, ya. Laban. Laban atau Laman. Nah, Laban secara singkat ini punya 2 orang anak.
Ya, saya ulangi ya. Punya berapa orang anak? 2 orang anak. Nah, teman-teman sekalian, singkatnya ketika Nabi Yakub alaihissalam itu datang ke padang Arab, kan, ke Babilonia, mencari dan sebagainya, maka setelah perjalanan itu ditemukanlah nanti salah seorang perempuan bertanya kepadanya dan ditunjukkan tempatnya Laban. Ternyata itu anaknya. Hah? Siapa anaknya itu? Namanya Rahil. 1, Rahil. Jelas? Nah, ini anak yang pertamanya. Nah, kemudian teman-teman sekalian setelah tinggal di sini ditemukan juga kakaknya Rahil. Jadi yang pertama bertemu dengan Rahil dulu. Ini adiknya, adik. Nah, kemudian yang kedua bertemu dengan kakaknya Rahil, dipertemukan dengan kakaknya Rahil, ya. Siapa namanya? Nah, kakaknya Rahil ini namanya Laia, kan? Laia, atau juga ada yang menyebut dengan Lea. Ini kan? Laia atau Lea. Nah, secara singkat ternyata beliau ini ditugaskan untuk menyampaikan pesan kepada Laban supaya ini bisa besanan. Nabi Ishak bisa besanan dengan Laban. Maka dimintalah untuk menikah, memilih salah satunya. Ya, memilih salah satunya, walaupun ada riwayat menyebutkan Nabi Yakub ini nanti ditawarkan untuk menikahi dengan Laia dulu, kakaknya dulu. Ya, jadi ini kakak didahulukan. Nah, kemudian beliau kan seorang yang sangat perasa ya. Yakub itu punya keunggulan yang luar biasa. Ya, beliau seorang yang sangat dekat ya dengan Allah, rajin ibadah. Kemudian lebih daripada itu juga sangat merasakan tidak ingin menyinggung orang, ya, curhatnya diserahkan kepada Allah sehingga orang-orang banyak nggak tersakiti. Jadi ini yang menjadikan beliau daripada nanti satu menikah, yang lain merasakan nggak nyaman, maka mengajukan dua-duanya aja dinikahin. Ya kan? Nah, ini belum turun syariat yang di era Nabi Muhammad SAW, turunnya Quran surah keempat An-Nisa ayat 23, larangan menikahi kakak adik. Ya, wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Paling kanan sebelah bawah di mushaf standar, ya. Wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Dilarang bagi kalian untuk menikahi kakak adik ya secara langsung kecuali yang dulu pernah terjadi. Ya, karena keadaan sekarang beda. Dulu orang bisa mengendalikan, bisa tahu, bisa paham, dan untuk menjaga keturunan yang sangat terbatas keadaannya pada waktu itu. Sekarang sudah banyak menyebar. Makanya dilarang sekarang menikahi kakak adik dalam satu mahram. Ya, dulu masih berlaku illa ma qad salaf. Maka dinikahilah kemudian Laia, ini pertama kali. Dan kemudian Rahil, yang kedua dinikahi. Ya. Dari Laia ini turun keturunan, teman-teman sekalian, ada 6 orang anak. Ya, 6 orang anak ini Rabin. Kemudian 2 Syam'un atau Simon. Dan yang ketiga Levi, atau disebut juga dengan Lewi. Ya, Levi, ya, Levi. Tulisannya begini, bukan Levis ya, Levi. Lewi, gini. 4 Yahuda. Kemudian yang kelima Izakar. Ya. Yang keenam Zabulun. Dari Rahil melahirkan 2 orang anak, ya. 1 Yusuf alaihissalam, Rahil. Ya. Ini ibunya cantik sekali, cantik, jelita, taat, patuh. Makanya anaknya juga tampan, luar biasa ya. Tampan, dan nantilah pas masuk cerita Nabi Yusuf, ini masih panjang, tenang aja teman-teman. Masih panjang. Dan yang kedua Bunyamin. Ya, Bunyamin. Kata Israel ini menunjuk kepada Yakub alaihissalam. Mana Nabi Yakub nih ya? Di sini. Ini. Asalnya menunjuk kepada Nabi Yakub alaihissalam, yaitu Israel. Il ini sudah kita temukan juga di Jibril, Mikail, Israfil, Israel, ya, malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Israel hamba, ya, il Allah yang taat, yang saleh. Anak-anak tadi yang ini, teman-teman masih ingat kan istilahnya? Ya kan? Kalau dikumpulkan semuanya menjadi bani kan istilahnya? Maka muncullah istilah Bani Israel, Bani Israel. Jadi asalnya konotasi Bani Israel itu positif. Anak-anaknya keturunan Nabi Yakub yang saleh, yang baik. Nabi Yakubnya yang saleh, yang baik. Nah, itu disebutkan Bani Israel supaya memberikan kesan untuk ikuti bapakmu. Jangan menyimpang, jangan jauh-jauh. Makanya di Quran nanti banyak diksi menunjukkan ya Bani Israel, ya Bani Israel. Disadarkan lagi, hai Bani Israel, kamu ini kan punya kelebihan, bapakmu itu baik, bapakmu saleh. Jangan berbuat seperti ini. Itu menodai cita keluarga, ya, menyakiti bapakmu dan memberikan kesan yang tidak bagus itu dalam keluarga, dalam keturunan. Maka perbaiki, ajak balik. Bahkan nanti diajak untuk kembali lagi. Ketika menyimpang, ajak balik. Sifatnya disebutkan, kata kerjanya disebutkan. Nah, apa sifatnya itu?
Apa kata kerjanya? Dan dari mana kemudian muncul generasi Yahudi? Ya kan? Ada yang mengatakan nih paham keagamaan, ada yang mengatakan turunan dari 12 anak yang ini muncul. Siapa 12 anak ini yang melahirkan Yahudi? Apakah itu paham benarkah paham keagamaan atau keyakinan atau doktrin tertentu? Ya. Hari ini kita akan membahas tentang 3 janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada bangsa Yahudi. 1 belum terpenuhi. Jika kita berbicara tentang bangsa Yahudi, pasti akan berkaitan dengan Bani Israel. Bani Israel ini memiliki kisah yang cukup terkenal dan sering disebutkan di dalam Al-Quran. Dan ternyata di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan 3 hal kepada Yahudi. Dari 3 janji itu, 2 telah terjadi dan 1 belum terjadi. Yahudi merupakan suku bangsa keturunan dari Nabi Yaqub alaihissalam. Kata Yahudi diambil dari salah satu nama putra Nabi Yaqub alaihissalam dari 12 bersaudara, suku Israel yang paling banyak keturunannya yaitu Yahuda. Nabi Yaqub ini memiliki nama lain yaitu Israel. Kata Israel sendiri terdiri dari 2 kata Isra, yang artinya hamba, dan El yang artinya Tuhan. Arti Israel adalah hamba Tuhan. Kemudian Allah mengutus banyak nabi kepada kaum ini, melebihi jumlahnya nabi yang diutus di tempat lain. Lantas apa janji Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bangsa Yahudi? Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama berupa kehancuran dan cerai-berai untuk bangsa Yahudi. Bani Israel terkenal sebagai umat yang memiliki kesombongan dan keangkuhan yang luar biasa, serta suka membuat kerusakan di muka bumi. Karena memang terkenal akan kesombongan dan keras kepalanya banyak dari nabi-nabi itu yang mereka dustakan, bahkan ada beberapa nabi yang mereka bunuh dengan sengaja. Sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran, apakah setiap datang kepadamu seorang rasul, membawa sesuatu pelajaran yang tidak sesuai dengan keinginan kalian, lalu kalian bersikap sombong, kemudian beberapa orang di antara nabi itu kalian dustakan, dan beberapa nabi yang lain kalian bunuh. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 87. Bangsa ini juga diriwayatkan membunuh Nabi Isaiah atau Yesaya dan Nabi Uriyah, menyiksa Nabi Jeremiah atau Yeremia, membunuh Nabi-Nabi Yesaya dengan menggergaji tubuhnya, membunuh Nabi Zakaria dan Nabi Yahya alaihimussalam. Padahal mereka tahu itu tidak dibenarkan. Dan Allah juga menyebutkan bahwa orang-orang Yahudi itu telah berupaya untuk membunuh Isa, tapi tidak berhasil. Bangsa Yahudi memang terkenal sebagai bangsa yang sering meremehkan bangsa lain. Mereka selalu menganggap bahwa bangsa merekalah yang terbaik dan paling istimewa di bumi ini. Kelakuan bangsa Yahudi ini ternyata bukan sekedar kebetulan, sebab Al-Quran telah menjelaskan tindak tanduk bangsa Yahudi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu sesungguhnya kamu, Bani Israel, akan membuat kerusakan di bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang saat hukuman kejahatan yang pertama dari kejahatan itu, kami mendatangkan kepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan besar, lalu mereka mencarimu keluar masuk kampung ke seluruh negeri, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana." Al-Quran Surat Al-Isra ayat 4-5. Ayat itu diturunkan di Mekah jauh sebelum kaum muslimin punya kekuatan di Madinah. Dalam catatan sejarah yang tercatat, bangsa Yahudi ini telah berkali-kali mengalami kehancuran sebelum datangnya Islam. Dulunya keberadaan bangsa Yahudi pernah hampir punah oleh kekuatan Babilonia dan Romawi. Ketika itu Yahudi ditaklukkan oleh Babilonia yang dipimpin oleh Raja Nebukadnezar. Kejadian itu terjadi sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Sedangkan penaklukan bangsa Romawi kepada bangsa Yahudi terjadi antara 66 sampai 135 Masehi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka. Pada saat pengusiran pertama kamu tidak menyangka bahwa mereka akan keluar, dan mereka pun yakin bahwa benteng-benteng mereka dapat mempertahankan mereka dari siksa Allah. Maka Allah mendatangkan kepada mereka hukuman dari arah yang tidak mereka sangka-sangka, dan Allah melemparkan ketakutan dalam hati mereka.
Mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan. Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 2. Pengusiran dan kehancuran bangsa Yahudi yang pertama kali mengakibatkan orang-orang Yahudi terpecah dan tersebar ke seluruh negeri. Janji Allah yang pertama terhadap bangsa Yahudi sudah terjadi di zaman Nabi dan zaman setelahnya, di mana bangsa Yahudi selalu diusir oleh bangsa lain. Bahkan Jerman melakukan pemusnahan terhadap bangsa Yahudi dengan melakukan pembantaian ribuan orang Yahudi yang dikenal dengan peristiwa Holocaust. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kedua berupa kebangkitan untuk bangsa Yahudi. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kedua kepada kaum Yahudi adalah Allah memberikan mereka giliran untuk menguasai dunia setelah sebelumnya bangsa Yahudi berhasil diluluh lantakkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji kepada Yahudi untuk memberikan kesempatan kepada mereka bangkit lagi dengan kebangkitan yang luar biasa. Jika dilihat di zaman sekarang, kaum Yahudi sekarang sedang menguasai dunia. Hampir seluruh lini mereka berhasil kuasai seperti bidang ekonomi, sosial, politik, dan pemerintahan. Hal ini dibuktikan dalam surat Al-Isra. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka kembali, dan kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar." Al-Quran Surat Al-Isra ayat 6. Jika kita baca ayat tersebut, bukti nyatanya bisa kita lihat saat ini, bahwa orang-orang Yahudi saat ini, yang hanya berjumlah 12 juta dari 8 miliar umat manusia, tapi mereka berhasil menguasai dunia, baik dari segi ekonomi, politik, teknologi, dan pemerintahan. Saat ini teknologi-teknologi canggih yang ada di dunia sekarang, sebagian besar diciptakan oleh orang Yahudi. Sekarang terbukti janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kedua. Bangsa Yahudi berhasil membalas sakit hatinya dengan menduduki kembali negeri Syam atau Palestina. Bahkan bangsa Yahudi berhasil mengalahkan pengaruh kaum muslimin di wilayah tersebut, yang tadinya bangsa Yahudi ini mengungsi ke beberapa negara. Kini mereka berbondong-bondong pulang ke tanah Palestina. Kepulangan mereka ke negeri yang dijanjikan itu tak bisa dicegah dan dihalau oleh kaum muslimin. Kesombongan bangsa Yahudi makin meningkat, manakala ekonomi dan militer mereka dibantu oleh Barat. Derita umat Islam di Palestina karena dijajah oleh bangsa Yahudi membuat sedih umat Islam di seluruh penjuru dunia. Kekejaman yang dilakukan Yahudi Israel hanya akan mempercepat datangnya siksaan dan hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janji Allah yang ketiga berupa kehancuran kembali untuk bangsa Yahudi. Hal ini sebagaimana yang telah dijanjikan Allah yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kamu. Dan mereka masuk ke dalam masjid sebagaimana musuh-musuhmu memasuki pada kali pertama, dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 7. Dari ayat ini, janji Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memastikan suatu hari nanti bangsa Yahudi akan dimusnahkan dari muka bumi sampai ke akar-akarnya, sehingga tidak akan ada lagi bangsa Yahudi di muka bumi. Kaum muslimin pun akan kembali menguasai Masjidil Aqsa yang sekarang sedang berusaha dihancurkan oleh Yahudi di Palestina. Ketika itu kaum muslimin di seluruh dunia akan dipimpin oleh salah seorang keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Imam Al-Mahdi. Janji ketiga ini masih belum terjadi dan pasti akan terjadi. Palestina dan Masjidil Aqsa akan dikuasai kaum muslimin. Jika itu terjadi, maka itu sebagai pertanda bahwa kiamat sudah semakin dekat. Wallahu a'lam. Itulah 3 janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada bangsa Yahudi.